Pengesahan Undang-Undang Omnibus Law di DPR diikuti dengan penolakan dari berbagai elemen masyarakat sampai dengan hari ini. Penolakan juga dilakukan oleh dua fraksi, yakni PKS dan juga Demokrat yang memilih untuk walk out. Sementara mayoritas fraksi di DPR yang merupakan partai pendukung pemerintah tetap lanjut mendukung Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sempat terjadi perdebatan antara sejumlah anggota DPR dengan pimpinan sidang hingga publik memotret Ketua DPR Puan Maharani mematikan mikrofon salah satu anggota yang tengah bicara. Mengapa pengesahan Undang-Undang Omnibus Law ini terkesan tergesa-gesa? Bagaimana kemudian partai mendukung menjawab penolakan dari publik sampai dengan hari ini? Kita akan bahas dengan narasumber yang sudah bergabung di luar studio. Saya akan sapa terlebih dahulu, ada Bang Benny Kaharman, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Bang Benny, selamat malam. Selamat malam, Bu. Baik. Selamat malam, Prof. Hendrawan. Baik, dan Kang Ujang Komarudin. Selamat malam, Kang Ujang, pengamat politik. Selamat malam, Bang Renhard. Baik. Selamat malam, Bang Benny dan Bang Hendrawan. Ya, kami masih menunggu Prof. Hendrawan Supratikno, anggota DPR dari fraksi PD Perjuangan yang sebelumnya sudah confirm untuk bergabung, tapi masih kami tunggu kehadirannya. Jadi saya akan bahas terlebih dahulu dengan Bang Benny dan juga Kang Ujang. Ini sampai dengan hari ini Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law masih menjadi perhatian. Bang Benny Kaharman juga kemarin setelah ada interupsi dan juga aksi walkout menjadi perhatian Bang Benny Kaharman. Meskipun sudah lewat ya kemarin, tapi kami masih ingin tahu Bang Benny apa yang ingin Anda sampaikan lagi sebetulnya kemarin ketika di ruang sidang sampai Anda meminta ngotot untuk interupsi sehingga kemudian ditolak dan Anda walkout. Apa poin yang ingin Anda sampaikan Bang Benny? Sebetulnya hal simpel yang mau saya sampaikan yaitu mengenai mekanisme pengambilan keputusan. Oke. Mengapa dalam politik di parlemen itu perbedaan pandangan, perbedaan sikap itu hal biasa, tetapi ada mekanisme demokrasi untuk menyelesaikannya. Nah, itu yang saya ingin sampaikan kepada pimpinan sebetulnya, bahwa dari 9 fraksi yang menyampaikan pandangan, ada 2 yang dengan tegas menolak, ada 7 yang mendukung. Ya, sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan, bisa musyawarah mufakat dan bisa voting. Kan begitu? Ya. Nah, kalau belum ada kesamaan pandangan, kesamaan sikap, maka mestinya pimpinan memberi ruang kepada anggota dan wakil-wakil fraksi untuk melakukan lobby, ya. Itu hal yang biasa. Oke. Ya, lobby kalau lobby gagal baru dilakukan voting, kan begitu, Bung. Itu mekanisme demokrasi biasa. Ya. Dan kami siap apapun keputusan di ruang parlemen yang sama-sama kita hormati itu. Baik. Tapi ini kan kami nggak dikasih kesempatan sama sekali, Bung. 1 menit pun tidak. Ya, meskipun sudah ada waktu untuk fraksi Partai Demokrat memberikan pandangan, diberikan juga kesempatan untuk bicara, artinya yang Anda soroti adalah ruang aspirasi yang menurut Anda dibatasi begitu? Betul sekali. Ya, kami kan sudah dikasih kesempatan untuk menyampaikan sikap dan pandangan kami. Ya. Selanjutnya kan pimpinan harus menyelesaikan bagaimana mempertemukan pandangan-pandangan yang berbeda untuk mengambil keputusan. Kan gitu, Bung. Dan sesuai dengan undang-undang ada 2 mekanisme untuk mendapatkan keputusan. Ada 2 caranya, yaitu musyawarah mufakat dan voting, kan begitu. Oke. Kalau tidak gagal gagal dengan musyawarah mufakat, maka kita masuk ke jalan yang kedua, yaitu voting. Musyawarah mufakat itu kan kalau semua anggota dan fraksi mendukung atau menyatakan setuju. Ini kan faktanya 2 menolak. 7 mendukung, kan begitu, Bung. Maka ya kalau mau supaya bulat, maka kita minta ada waktu untuk kita lobby dulu lah, duduk dulu lah. Itu kan musyawarah kita, Bung. Itu kan cara kita berdemokrasi. Ya, oke. Musyawarah mufakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, kan baik. begitu. Baik, Bang Benny, maaf saya potong. Tapi kan sudah ada panja sebelumnya. Apakah Partai Demokrat tidak melakukan lobby-lobby di fraksi ketika sedang panja? Di panja jelas kami punya sikap tegas. Ya, sikap tegas kami di panja yaitu dari awal memang kami menolak ya rancangan undang-undang ini dibahas. Tetapi kan kami tunduk pada majority vote. Kan inilah mekanisme kita. Tetapi dalam
tahapan-tahapan pembahasan di Panja, sikap kami tegas untuk satu isu, yaitu isu yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Oke. Dengan tegas kami meminta supaya klaster tenaga kerja ini harus dicabut. Mengapa? Kami melihat, meneliti, mendalami pasal-pasal, bab-bab yang mengatur tentang ketenaga kerjaan itu sangat merugikan kepentingan pekerja, Oke. menguntungkan pengusaha. Ini yang kami tidak setuju. Wah, itu dari poin kami. Sehingga di dalam Panja, ini boleh nanti tanya Pak Prof. Hendrawan di sini, beliau saksinya, kami menegaskan berulang kali bahwa kami khusus isu ini tidak boleh diloloskan. Oke. Kalau memang minta pandangan kami, itu kami sudah sampaikan di Baik. dalam Panja itu, Bung. Jadi jelas kita bukan dadakan, bukan tiba-tiba. Oke. Tentu ada soal lain. Ya. Penolakan kami terhadap undang-undang ini bukan dadakan, bukan tiba-tiba. Ya. Dari awal kami sudah mengajukan pandangan dan sikap, Bung. Ya, mungkin teman-teman masih catat, masih ingat. Kamilah yang sejak awal, sebab pada saat itu kan bersamaan dengan COVID. Kami saat itu meminta jangan dulu kita bahas undang-undang ini. Baik, Bang rancangan Benny. undang-undang ini. Sebab kita masih menghadapi pandemi COVID. Oke. Kan begitu. Baik, Bang Benny sudah bergabung bersama dengan kami, Prof. Hendrawan Supratikno, anggota DPR RI dari fraksi PD Perjuangan. Prof. Hendrawan, selamat malam, Prof. Selamat malam, Baik, Renat. Prof. Selamat malam, Bung Benny, Pak Ujang. Baik, Prof. Langsung menjawab pertanyaan Bang Benny Kaharman. Di Panja kan sudah sejak awal fraksi Partai Demokrat menolak klaster ketenagakerjaan, dan kemarin kemudian masih ada 2 fraksi yang menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kok langsung saja pimpinan sidang saat itu, Prof, menyepakati, mengesahkan, mengetok palu untuk disahkan, padahal masih ada yang tidak sepakat di DPR saat itu? Apakah ini tergesa-gesa, Prof. Hendrawan? Seperti apa? Jadi sebenarnya begini, politik panggung depan dengan panggung belakang itu berbeda. Ya, panggung belakangnya seperti apa yang terjadi, Pak Prof? Tirsawan ingin demokrasi yang datar atau demokrasi yang sedikit bergejolak tetapi indah. Jadi ini bagian dari, sekali lagi, demokrasi kita. Jadi Bung Benny keras seperti itu, tapi kalau bertemu dengan kami diskusinya sangat bersahabat. Ya, kami di Panja bersama-sama berbicara dim demi dim, ya. Kemudian bahkan pernah ketika kami mengundang orang dari KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, atas usul Bung Benny, yang kami undang itu dikembalikan atau dipulangkan karena tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan atau memberi informasi seperti yang kita harapkan. Jadi yang dikatakan Bung Benny itu, fraksi Partai Demokrat memang sejak awal tidak sepakat, ya, karena mengatakan kami tidak ikut mengirimkan anggota ke Panja karena apa? Karena menilai prioritas kita seharusnya pada COVID. Ya, kemudian kurang lebih setelah 60% pembahasan DIM, teman-teman Partai Demokrat ikut, ya. Yang ditugaskan, yang saya lihat muncul di Panja itu adalah Bung Benny Harman dengan satu lagi Bung Hinca Panjaitan. Ya, kemudian kami diskusi secara produktif, ya. Beberapa DIM bahkan kami mengakomodasi apa yang disampaikan oleh teman-teman dari fraksi Demokrat, termasuk juga teman-teman dari fraksi PKS, ya. Tetapi kemudian pada ujung jalan, ya, ketika pembahasan sudah sampai pada pengambilan keputusan tingkat 1, fraksi Partai Demokrat tetap menolak. Jadi bagi kami menghargai sikap penolakan tersebut, ya. Tetapi kami juga berterima kasih karena sepanjang perjalanan mampu mengakomodasi dan bersama-sama dengan teman-teman fraksi PKS dan Demokrat untuk memperkaya, ya, mengawal agar RUU ini benar-benar sesuai dengan harapan kita bersama. Baik, Prof. Prof, maaf saya potong. Maksud Anda panggung depan, panggung belakang, apakah maksud Anda panggung depan, Bung Benny dan kawan-kawan begitu keras, interupsi, walk out, tapi panggung belakang sebetulnya baik-baik saja ketika di Panja? Ya, biasa-biasa. Bung Benny Harman dengan Aziz Samsudin itu kan sohib. Ya. Loh, di Komisi 3 beliau berdua ikut mewarnai berbagai undang-undang yang kita hasilkan, loh. Ya. Jadi artinya gelombangnya sudah sama sebenarnya. Tetapi kan sekali lagi, demokrasi akan indah kalau ada sedikit riak begitu, ya. Ada pro dan kontra. Sebab kalau tidak, CNN pun mungkin tidak membuat acara malam hari ini, bukan?
Ya, saya perlu konfirmasi ke Bang Benny Kaharman. Betul demikian, Bang Benny, jangan-jangan hanya gimmick saja ini aksi walkout semalam? Nah, itu yang disampaikan oleh Prof itu betul. Perbedaan sikap, perbedaan pandangan tidak harus diikuti dengan sikap permusuhan. Oke. Saya dengan Prof Hendrawan ini banyak bedanya dalam banyak hal ya soal pembahasan rancangan undang-undang ini. Ya, tetapi perbedaan tajam sekalipun, saya tetap bersahabat dengan beliau, saya tetap menghargai, saya tetap menghormati. Jadi tidak ada masalah pribadi di sini. Tapi saya nyatakan bahwa sikap Demokrat itu jelas. Prof Hendrawan tahu kok. Pada penutupan closing panja rancangan undang-undang ini, Prof, saya sudah tegaskan lagi pada saat itu bahwa apapun persahabatan kita, saya harus menyatakan bahwa fraksi Demokrat meminta klaster tenaga kerja dikeluarkan dari rancangan undang-undang ini. Tetapi itu tidak berarti kami tidak ikut membahas. Kan bukan begitu mekanismenya. Ya. Kan begitu. Soal sikap kami ini tentu kami akan perjuangkan dalam setiap tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Di tingkat 1 kami sampaikan itu. Kami menyatakan ketidaksetujuan. Di tingkat 2 kemarin juga kami menyatakan ketidaksetujuan juga. Ini kan hal yang biasa. Dan kami mau menjelaskan mengapa kami tidak setuju dengan rancangan undang-undang ini. Kami punya sejumlah alasan dan ada 5 alasan yang sangat penting yang tadi Prof juga sudah menyinggung soal ini. Ini tidak ada urgensinya. Ya, situasi pandemi kita ini tidak bisa dijawab, tidak connect kesulitan masyarakat, kesulitan rakyat, kesusahan rakyat dengan rancangan undang-undang ini. Ya, yang kedua, coba bayangkan dan Prof tahu juga 78 undang-undang mau disasar, bahkan tambah jadinya 82 kalau saya tidak salah. 82 undang-undang yang mau diubah, mau disentuh. Bahkan satu undang-undang yang dihapus sama sekali. Jadi kita butuh waktu yang lebih mendalam untuk membahas ini. Itu sebetulnya yang kita minta. Kemudian yang ketiga, Bung, ya, kita minta stakeholders lah, kita ajak lah. Ada partisipasi publik lah, transparan lah, ya. Transparan itu tidak berarti ditayangkan di televisi, lalu kita anggap itu sebagai transparan. Dan yang paling penting, itu yang saya ngomong sama Prof Hendrawan. Prof, mana itu nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial dalam rancangan undang-undang ini? Kemana, di mana Pancasila kita? Vadis Pancasila. Iya kan, Prof? Itu kan yang selalu saya sampaikan. Ya, nanti dijawab oleh Profesor Hendrawan. Apakah Undang-Undang Ciptaker ini sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama soal keadilan sosial, Prof Hendrawan, karena ini banyak ditentang oleh publik. Nanti juga saya akan ke Kang Ujang Komarudin. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami. Sebelum saya ke Kang Ujang, saya harus ke Prof Hendrawan dulu. Prof Hendrawan, ini klaster ketenaga kerjaan ya, menjadi sorotan, dianggap merugikan pekerja, buruh, sehingga penolakan terjadi di mana-mana ini, Prof. Kemudian pertanyaannya adalah, bukankah ini bertentangan juga, Prof, dengan nilai-nilai Pancasila, terutama soal keadilan sosial yang tadi sempat juga disinggung oleh Bang Benny Kaharman. Tanggapan Anda, PDI Perjuangan bagaimana? Jadi sebenarnya begini ya, bagi PDI Perjuangan, Undang-Undang 13 2003 itu kan produk dari senior kami. Dalam hal itu Menteri Tenaga Kerja saat itu Pak Yaakob Nuawea. Undang-undang itu disahkan ketika Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, menjadi Presiden. Jadi kami mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan undang-undang tersebut. Itu sebabnya sampai menit-menit terakhir, fraksi kami mempertahankan DIN. Pak Benny Harman tahu persis. Ya, bahkan muncul kesan bahwa fraksi PDI Perjuangan itu seolah-olah ya, adalah partai oposisi. Dan panjang diskusi atau pembicaraan Undang-Undang Ciptaker, Pak Benny tahu sendiri saksi mata. Itu sempat di awal-awal ya, Prof ya? Daftar inventarisasi masalah kami itu begitu komprehensif, ya, begitu detail. Ya, silakan. Rekamannya ada semua dan barang cetakannya kan ada semua. Ya, tetapi kemudian pemerintah menyampaikan ini pada menit-menit terakhir, jam-jam terakhir, bahwa selama ini meskipun ditetapkan 32 kali gaji untuk pesangon itu, realisasinya hanya 7%. Karena ketika perusahaan melakukan PHK dan perusahaan mengalami kesulitan keuangan, asetnya pun dijual, itu tidak cukup untuk memenuhi ketentuan itu. Itu sebabnya hanya 7% yang memenuhi ketentuan itu. Itu sebabnya pemerintah membuat simulasi. Mengapa penyerapan tenaga kerja rendah?
karena belum apa-apa pengusaha sudah takut dengan bayangan tadi. Kalau melakukan pemutusan hubungan kerja harus membayar 32 kali. Nah, dilakukan simulasi, akhirnya datang dengan formula seperti itu, dan kami fraksi-fraksi bisa diyakinkan dengan simulasi yang dilakukan. Ya, itu sebabnya bahkan kami melakukan studi di negara-negara yang tunjangan-tunjangan sosialnya dalam tanda petik ya terbaik lah. Ada negara yang kebetulan diperintah oleh partai buruh misalnya, dan seterusnya. Jadi bagi kami selalu tekankan ya, kami berat sekali, bahkan dalam pertemuan terakhir tanggal 20-21 Agustus di Hotel Mulia, ketika kami melakukan FGD dengan KSPI, Pak Said Iqbal dengan kawan-kawan, kami kan membuat kesepakatan, ada 4 butir kesepakatan. Apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tidak boleh diganggu-gugat. Baik. Ya. Kemudian untuk butir-butir yang ada negosiasi, kita akan mendengar aspirasi dari berbagai pihak. Jadi tugas DPR untuk melakukan harmonisasi kepentingan. Oke. Ini yang kami lakukan. Jadi kalau tadi disinggung keadilan sosial, Pak Beni tahu persis. Di bab mengenai lembaga pengelola investasi, kan memasukkan 2 penjelasan yang akhirnya diterima. Ya, yang spiritnya diambil dari pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ya, tentang demokrasi ekonomi. Baik. Jadi luar biasa Pak Beni bisa menjadi saksi mata kalau kita jangan ada dusta di antara kita. Baik. Bagaimana kita betul-betul fight, ya. Baik. Pak Beni tahu persis. Oke, sebelum saya ke Bang Beni tahan dulu. Menjawab jangan ada dusta di antara kita. Saya harus ke Kang Ujang. Kang Ujang sudah memperhatikan Kang Ujang diskusi kita sejak awal agar tidak ada dusta di antara kita. Kang Ujang, catatan Anda bagaimana Kang Ujang dari proses politik di DPR kemarin, ada drama-drama sedikit begitu sampai kemudian undang-undang disahkan, tapi masih menuai banyak penolakan dari publik. Bagaimana menurut Anda, Kang? Ya, saya sederhana saja. Kalau abang-abang ya, Bang Beni, Bang Hendrawan ya, yang mewakili fraksi masing-masing, itu punya hati nurani gitu kan. Demokrat ya katakanlah sudah tepat. Kalau memang di ending atau di ujung dari permainan games di DPR itu menolak. Ya katakanlah kalau Bang Hendrawan ya dari PDIP konsisten untuk katakanlah membantu mengesahkan RUU Cipta Kerja itu. Kenapa? Karena bagian dari koalisi besar itu. Tapi yang harus kita lihat adalah undang-undang ini kan bukan hanya berlaku untuk kelompok tertentu. Ini untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya buruh. Nah, secara sederhana, saya 3 bulan yang lalu berdiskusi dengan Bang Said Iqbal itu, terkait dengan RUU ini gitu loh. Saya sudah mengantisipasi. Saya katakan, Bang, nanti itu pasti akan disahkan kok. Skenario-nya pasti akan disahkan. Dan pasti pihak oposisi atau pihak yang menolak pasti akan kalah. Ini skenario yang sebenarnya sederhana kita bisa lihat. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang saya ingin katakan, di mana sebenarnya hati nurani itu? Kenapa? Karena banyak dari isi undang-undang itu yang melukai rakyat. Sekarang hari ini saja dilihat bagaimana di Serang ada demo, di Bekasi ada demo, di Bandung ada demo, kan di Jakarta juga jelas gitu kan. Bahkan polisi di titik-titik tertentu memblokade gitu agar buruh tidak boleh masuk ke Jakarta. Artinya apa? Artinya ada yang salah loh dalam undang-undang ini gitu loh. Artinya ada apa? Artinya ada yang dirugikan. Siapa? Ya buruh dan seluruh rakyat. Saya ingin katakan dengan undang-undang itu gitu, misalkan saya punya anak, lalu anak saya kuliah, lalu lulus jadi sarjana. Nah dengan undang-undang ini yang disahkan kemarin itu gitu loh, anak saya itu nanti tidak bisa jadi karyawan tetap loh. Digantung kontrak terus bisa seumur hidup loh. Pesangonnya juga nggak jelas loh. Jaminan kesehatannya juga nggak jelas loh. Lalu ini yang disebut dengan, mohon maaf ya, keadilan versi elit-elit yang ada di Senayan itu gitu loh. Nah oleh karena itu, sejatinya kalau kita memang ibu bapak gitu ya, semua wakil rakyat, itu kan mewakili aspirasi publik. Ini kan tidak. Rakyatnya minta A, tapi elitnya memberi B. Rakyatnya ingin C, elitnya memberi D. Ini persis sama dengan hampir mirip dengan revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang Minerba gitu. Selalu mohon maaf membelakangi apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh rakyat. Oleh karena itu, saya sih menilai secara objektif gitu ya. Apa yang dilakukan oleh DPR adalah menurut saya langkah-langkah yang bagian daripada proses melukai rakyat itu gitu loh. Nah, bagaimana hari ini kita banyak yang kena PHK, rakyat banyak yang menderita. Banyak yang nggak bisa makan, tetangga saya kemarin nggak bisa makan. Lalu Omnibus Law ini disahkan di mana poin-poinnya banyak yang merugikan gitu. Oke. Ya, lalu logikanya di mana? Kalau negara ini masih waras gitu ya, masih rasional ya tentu tadi
keberpihakan undang-undang ini kepada rakyat, kepada buruh. Nah kalau berpihak pada rakyat dan pada buruh, tidak mungkin buruh itu menolak. Oke, sehingga Tidak mungkin mereka demo. ya, jadi penolakan ini karena adalah bentuk ekspresi karena dilihat ada yang salah dari undang-undang yang setelah disahkan ini ya, Kang Ujang. Yes, Oke. kalau happy buruh itu enak, undang-undang itu berpihak ke mereka tidak akan demo. Mereka Oke. akan sujud syukur kok. Oke. Mereka akan berterima kasih kepada Bang Hendrawan gitu dan Pak Beni dan fraksi-fraksi yang lain. Hari ini kan tidak. Oke, baik. Hari ini kan mereka demo menuntut haknya gitu loh. Begitu Bang Renhat. Oke, saya ke Bang Beni Kaharman. Bang Beni, jadi kalau kemudian tadi mengutip apa yang dikatakan Prof. Hendrawan, jangan ada dusta di antara kita. Jadi poin-poin klaster ketenagakerjaan apa yang keberatan oleh fraksi Partai Demokrat sepanjang panja sampai pengambilan keputusan kemarin? Ya, persoalan kami bukan semata-mata soal teknis, Bung ya. Apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Hendrawan itu betul sekali. Bahkan tidak ada perbedaan pandangan, tidak ada perbedaan sikap. Yang berbeda itu adalah hasilnya. Hasilnya Pak Prof. Hendrawan dan teman-teman mendukung walaupun mereka tidak setuju. Kami ya apa hasilnya jelas menolak. Mengapa kami menolak? Kami menyampaikan bahwa ini bagi Demokrat adalah masalah yang fundamental. Apa fundamentalnya? Fundamentalnya adalah berkaitan dengan perjuangan reformasi. Undang-Undang 13 tahun 2003 ini, dan Prof tahu, adalah hasil pergulatan, hasil perjuangan kaum buruh melawan rezim Orde Baru dan dominasi modal pada saat itu. Ya, perjuangan mulai 98 sampai tahun 2003, hasilnya adalah Undang-Undang 13 tahun 2003. Sehingga kami memandang ini adalah kemenangan pekerja melawan dominasi para pengusaha. Yang pada saat itu, ya, rezim Presiden Soeharto pada saat itu mendukung itu. Yang kedua, mulai tahun 2004 sampai tahun 2014, zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berbagai kelompok golongan mendesak supaya Undang-Undang 13 2003 ini diubah, direvisi. Tetapi kami tahu betul, termasuk teman-temannya Prof juga waktu itu melakukan demo supaya tidak boleh dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang 13 tahun 2003. Dan Bapak Presiden SBY pada saat itu, Demokrat pada saat itu, mengambil sikap, option untuk pekerja, memihak pekerja. Apakah dengan itu mengabaikan pengusaha? Tidak. Pengusaha juga didukung kok. Bapak Presiden SBY pada waktu itu pro bisnis juga, pro pertumbuhan juga. Tetapi tidak sampai di situ. Selain pro pada pertumbuhan waktu itu, juga pro kehidupan masyarakat kecil, kan begitu, Bung? Yang kita bilang pro growth dan pro job, kan gitu, dan pro poor, kan gitu dia, dan pro keadilan. Ini ya Prof. Hendrawan tahu itu karena kita udah sama-sama 4 periode di DPR. Jadi ini yang kita lakukan. Nah, ini yang kami pertahankan sampai dengan detik-detik terakhir pembahasan di Panja. Sayangnya Ketua Balik itu tidak memberikan laporan secara utuh. Ya, ini kan politis. Mestinya sampaikan dong kepada publik bahwa satu-satunya fraksi yang menolak dan meminta klaster tenaga kerja itu dicabut adalah fraksi Partai Demokrat. Mengapa itu tidak dilaporkan? Ya. Kan gitu dong, Prof. Baik. Ya, soal lain waktu itu kami sampaikan, kita diskusikan lah. Ada perbedaan, ada pandangan, tapi ada hal-hal yang bisa kita kompromikan. Tapi soal tenaga kerja, kami minta tidak ada tawar-menawar waktu itu. Tahu kan, pernah saya sampaikan, ini sangat sensitif saat ini. Oke, baik, Bapak-Bapak sekalian. Tidak ada kemanusiaan dong kita. Masa PHK, undang-undang ini dibikin hanya untuk melayani kepentingan pengusaha. Baik, Bang Beni. Supaya bisa mem-PHK, ya kan gitu. Baik, Bang Beni. Nanti dijawab, diskusi kita akan kita lanjutkan usai jeda, termasuk kita akan melihat apa yang terjadi di Bandung, Jawa Barat, karena terjadi kericuhan terkait dengan menentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast.
Saya akan langsung ke Prof. Hendrawan. Prof, itu tadi ya, di Banten kami dapat informasi ada kericuhan terkait dengan demo Omnibus Law, di Bandung juga tadi, dan bahkan buruh juga mengancam akan mogok, sampai ada mosi tidak percaya. Apa jawaban, apa penjelasan dari PD Perjuangan sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPR yang mendukung Omnibus Law Cipta Kerja, Prof? Jadi begini, mungkin sebagian nanti setelah membaca undang-undangnya dengan baik akan mengurungkan niat itu ya, karena kenapa, Prof. Hendrawan? Pak Ujang tadi aja saya lihat salah paham ya, misalnya tentang outsourcing tadi, seumur hidup outsourcing. Padahal ketentuannya di situ, meskipun outsourcing, ketika dia pindah ke perusahaan outsourcing yang lain, masa kerjanya diperhitungkan. Bila berakhir, tetap diberi kompensasi. Jadi jangan terlalu didramatisasi, itu sebabnya harus dibaca undang-undang ini dengan baik, ya. Kemudian nanti kita kawal peraturan pemerintahnya, PP-nya, yang diharapkan selesai sesuai dengan kesepakatan 2 bulan setelah undang-undang ini diundangkan nanti, diberi nomor dan seterusnya. Nah, jadi untuk para demonstran tentu karena ini ekspresi demokrasi, ya, boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja, hanya tentu karena dalam kondisi pandemi COVID seperti ini, maka protokol kesehatan juga harus diperhatikan. Ya, tapi disekat, Prof, oleh kepolisian, Prof, ekspresi demokrasi, tapi polisi menyekat para demonstran agar tidak ke DPR. Ya, tentu kita semua tahu bahwa demonstrasi-demonstrasi seperti ini kan rawan disusupi ya. Ada provokator-provokator yang bermain. Kita tidak perlu menuduh ya, tetapi itu hampir hukum atau kondisi yang memang selalu kita temukan. Ya, ketika ada keramaian, ya pasti ada orang yang berusaha memancing ikan di air yang keruh. Itu sebabnya silahkan disampaikan. DPR melalui fraksi masing-masing juga ketika proses ini berjalan sudah mengadakan RDP, ya, sudah mencari informasi atau mengadakan SGD dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi itu sebabnya memang DPR ini lembaga politik ya, jadi lembaga yang harus melakukan harmonisasi kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat yang beda kepentingannya. Itu sebabnya dalam mengharmonisasi kepentingan ini pegangan kami konstitusi. Pegangan kami adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu sebabnya kenapa Pak Beni tahu lah yang betapa kami ngotot ya untuk memasukkan spirit tadi konstitusi ke dalam pasal-pasal atau penjelasan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Itu sebabnya kita harus memahami kenapa sih pada titik pertama pemerintah ingin mengeluarkan Omnibus Law. Omnibus Law ini sebenarnya idenya sudah ada pada periode lalu, DPR periode lalu. Ya. Saat itu kami mengadakan pertemuan di Yogyakarta ya untuk mengatasi keruwetan hukum seperti ini. Profesor Jimli Asidiki mengusulkan RUU dengan metode omnibus, ya. Kemudian pada Maret ya pemerintah mengusulkan ini dan April mulai dibahas. Jadi spiritnya kan sebenarnya bagus sekali ya. Yang pertama ingin memanfaatkan bonus demografi. Jangan sampai ketika kita menikmati bonus demografi pengangguran merajalela. Baik. Itu artinya kan sia-sia. Yang kedua ingin menciptakan daya saing ekonomi nasional. Baik. Ya kan? Yang ketiga menghindari middle income trap. Ya. Menciptakan negara berpenghasilan menengah. Oke. Nah, hal-hal seperti inilah yang harusnya ditonjolkan. Itu sebabnya melihat respon yang luar biasa ini, ya, sebagian tentu karena tidak membaca dengan teliti, ya, kita akan terus-menerus memasifkan edukasi dan sosialisasi, ya, agar paham mana coba yang kecuali tadi yang 32 menjadi 25 itu pun karena simulasi ya, karena simulasi dan pelajaran dari berbagai negara kita memperoleh pelajaran bahwa kalau ya pengusaha tidak secara sukarela membuka lapangan kerja dengan perhitungan ekonomis, ya, maka mereka berusaha memodernisir peralatannya sehingga menjadi capital intensif. Padahal salah satu keunggulan kita adalah labor intensive industries. Baik. Prof, maaf saya potong. Artinya Anda mau mengatakan bahwa kalau ada gelombang penolakan yang cukup besar dari buruh, dari mahasiswa, atau dari sejumlah elemen masyarakat, ini karena mereka belum membaca undang-undangnya dengan teliti, bukan karena mereka kemudian menyoroti poin-poin yang dianggap merugikan, seperti yang sudah banyak beredar di masyarakat. Jangankan teman-teman kita, serikat pekerja dan pekerja, ya, anggota dewan pun banyak yang dari, coba, kalau yang bukan di Panja Balek, ya, atau komisi yang terkait kan belum tahu betul. Karena halaman undang-undang ini kan 900 lebih. Ya, itu sebabnya harus dilihat dalam konteks keseluruhan. Dalam konteks tadi, harmonisasi kepentingan untuk apa? Untuk memajukan kesejahteraan umum. Baik.
Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, merespon demonstrasi tadi kalau menurut Prof. Hendrawan juga ini karena belum membaca secara detail. Kalaupun sudah lihat, ini justru tujuannya baik begitu untuk mempercepat investasi dan untuk perekonomian. Dari Anda bagaimana? Ya itu kan versi Bang Hendrawan dan itu tidak salah. Tapi kan ada versi rakyat dan versi kita yang kita baca. Saya sudah lama Prof baca juga, bahkan mengikuti, bahkan diskusi-diskusi saya sering diundang juga oleh teman-teman buruh itu. Bahkan 3 bulan yang lalu dengan Bang Said Iqbal gitu. Detik demi detik kita ikuti gitu perkembangannya. Bahkan mahasiswa itu sampai kemarin pun mengundang kita mengikuti ini arah-arah sama dengan dulu saya juga membahas tentang undang-undang KPK. Ya ini cerita aja gitu loh. Sama KPK katanya ingin diperkuat tapi kan lemah gitu loh. Sama ini juga inginnya gitu ya ekonomi investasi jalan gitu kan, lalu tenaga kerja juga baik gitu. Tapi faktanya adalah ketika ada gejolak itu kan ada nggak ada asap kalau nggak ada api kan gitu. Kalau nggak ada persoalan tidak akan ada gejolak gitu. Ya, output ada feedbacknya begitu ya. Iya, jadi pasti ada respon. Kalau kita ikuti teori sistemnya David Easton pasti itu. Kalau ada ada input, ada proses, ada output, lalu ada feedbacknya. Nah ini persoalan, tapi oke lah gitu kan. Ini kan sudah disahkan nih secara politik. Itu kemenangan bagi koalisi besar partai pemerintah gitu kan. Ini kan ada perlawanan dari rakyat yang dianggap tidak membaca dengan teliti gitu kan. Ini sebenarnya yang bahkan Ketua DPR mengatakan secara jelas katanya perjuangan rakyat silahkan di MK gitu kan. Kan tidak seperti itu. Harusnya kan dari awal. Mana-mana yang menjadi aspirasi buruh, mana-mana yang menjadi aspirasi publik gitu kan, itu harus diakomodasi gitu loh, harus diprioritaskan. Karena apa yang terdampak adalah kaum buruh. Oke lah kalau kita pro pengusaha kita juga nggak salah. Tapi kan harus ada pro buruhnya yang menjadi prioritas. Ya gitu. karena harus menjembatani dua kepentingan ya. Iya dong, itu yang ya, kalau buruhnya ditinggalkan, katakanlah ya dianggap tadi apa yang dikatakan oleh Pak Hendrawan, ya saya juga akui gitu, itu bagian daripada proses diskusi yang panjang dan itu argumen yang kuat gitu. Tapi kan di saat yang sama juga gitu kan ada buruh juga yang dia ketika berdemo juga pasti baca. Ketua Bang Said Iqbal juga pasti baca. Nggak mungkin dia nggak baca gitu loh ketika dia demo. Pasti baca dengan teliti gitu. Saya melihat seperti itu. Baik. Saya ke Bang Benny Kaharman lagi. Bang Benny, ada tanggapan dari Anda termasuk juga begini. Ini kan sikap Partai Demokrat jelas sekali menjadi opposite di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apakah ini juga kembali menegaskan bahwa Demokrat adalah partai oposisi sebetulnya, Bang Benny? Kita tidak mengatakan begitu. Biarkanlah rakyat yang menilai ya. Tetapi kami ingin menegaskan kembali tadi Prof. Hendrawan menyampaikan soal maksudnya undang-undang ini ya. Undang-undang ini memang nampaknya mendorong investasi dan menggerakkan perekonomian nasional. Itu yang kita lihat ya. Tetapi ada tesis-tesis yang dibangun, asumsi-asumsi yang mesti dikaji. Ya, misalnya apa itu? Ada anggapan, asumsinya bahwa undang-undang tenaga kerja inilah yang menghambat investasi. Ini yang kami tolak habis-habisan. Tesis itu salah. Tesis itu tidak betul. Tesis itu sungguh merendahkan kaum pekerja. Coba bayangkan, menganggap Undang-Undang 13/2003 menganggap pekerja kita itu sebagai penghambat investasi di Indonesia. Padahal tidak. Situasi COVID begini, kita buka pun pintu seluas-luasnya nggak bakal ada yang masuk. Dari dalam juga nggak bakal ada. Ini kan pada takut COVID semua, Prof. Makanya kami bilang, ini undang-undang ini, rancangan undang-undang ini tidak ada urgensinya pada saat ini. Di tengah-tengah masyarakat kita lagi susah, lagi sulit menghadapi pandemi COVID. Tiba-tiba ada rancangan undang-undang yang saya bilang itu datang di tengah malam begitu, di tengah malam yang gelap gulita tiba-tiba muncul kan begitu. Baik, Bang Benny, termasuk ketika Partai Demokrat beberapa anggota Anda, katakanlah Bang Herman ya, yang menyebutkan bahwa dokumen RUU Cipta Kerja ketika diminta disahkan di paripurna, tetapi jawabannya oleh balik adalah diperbaiki, sehingga mempertanyakan jadi yang disahkan di paripurna ini apa? Apakah Anda juga melihat ini memang Partai Demokrat melihat ada cacat prosedur di situ? Persis, itu yang saya bilang. Kemarin itu kita mengesahkan sebuah rancangan undang-undang hantu. Ya kan? Mengapa hantu? Tidak ada rancangan undang-undangnya, tiba-tiba disahkan. Apa yang disahkan itu, Prof?
Itu kan yang saya bilang. Ngapain kita cepat-cepat ini? Selesaikan semua dululah. Ada masalah teknis, selesaikan teknisnya. Bila perlu hal-hal yang substantif, kita dalami lagi. So, cepat-cepat. Semula saya duga tanggal 8. Majukan tanggal 5. Dan itu diputuskan kemarin jam 12 juga, jam 1 juga. Ada apa ini? Saya tanya di Bamus, apakah rancangan undang-undangnya sudah siap dibawa ke paripurna? Katanya sudah siap. Tapi saya tanya di pintu masuk, mana rancangan undang-undangnya? Belum ada, Pak. Mau kita bahas, apa yang mau kita sahkan ini, Prof. Ini loh, jadi kesalahan yang kita telanjangkan kepada publik. Oke, baik. Masa begitu DPR kita ini? Baik, Bang Benny tahan di sana. Prof. Hendrawan, silakan jawaban Anda. Iya, yang disampaikan Bung Benny ini kan ada benarnya. Itu sebabnya kan pagi-pagi hari Senin itu, saya datang pertama ke Badan Legislasi. Saya menanyakan kepada Sekretariat Badan Legislasi, ini yang saya terima baru kumpulan file-file. Jadi file-file yang terlepas, saya minta tolong diintegrasikan. Ini Pak sedang dikerjakan. Tapi nanti pada saat rapat Bamusnya itu siang hari. Itu sudah dikirimkan ke masing-masing fraksi. Jadi Pak Benny tolong dicek apakah pada saat rapat Bamus itu, ya, perwakilan dari Partai Demokrat itu menerima file yang lengkap atau tidak. Nah, yang lucu, pukul 11 siang itu, pukul 11 siang, saya yang datang. Pukul 11 siang itu saya menerima justru file lengkap dari Kompas, dari Tempo, dan seterusnya. Kemudian mereka minta bantuan apakah ini file yang terakhir. Saya katakan, waduh, harus saya bandingkan dengan file yang kami terima. Tidak ada kata Bung Benny, Prof. Hendrawan? Tapi intinya, saya mengecek intinya, jadi rupa-rupanya memang kecepatan teknis untuk fotokopi, memperbanyak, dan seterusnya, itu tidak secepat dengan tadi, kekhawatiran DPR untuk segera lockdown. Karena ada Pak Benny tahulah di balik ada 2 teman kita yang terpapar, kemudian di Komisi 11, Komisi 3 juga 2 orang, Komisi 6 2 orang, dan seterusnya. Yang meninggal sudah beberapa. Jadi ini teknis saja, Prof. Hendrawan? Enggak, jadi memang perhitungannya adalah perhitungan sebenarnya DPR harus disterilisasi ya, karena khawatir muncul klaster perkantoran. Itu pertimbangan yang khawatir tapi mengesahkan undang-undang Omnibus Law di tengah pandemi, Prof. Hendrawan. Enggak, karena hanya itu yang ditunggu. Ya, itu yang ditunggu, yang dikatakan Pak Benny tadi rencananya tanggal 8. Tapi hanya itu. Nah, kalau itu bisa diselesaikan lebih awal, kan teman-teman bisa keluar dari gedung DPR untuk disinfektan secara menyeluruh. Itu yang saya dengar dari pertemuan dari Bamus. Baik. Bang Benny, respon singkat saja. Nanti saya akan ke Kang Ujang. Singkat, silakan Bang Benny. Baik, terima kasih banyak. Ya, di Bamus memang tidak ada rancangan undang-undang itu, belum selesai, kemudian di rapat paripurna pun tidak. Jadi sikap kami sebetulnya sudah jelas. Berkenaan dengan aksi demonstrasi para pekerja, itu adalah hak asasi yang dijamin dalam konstitusi juga. Jadi yang penting damai untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan itu. Tentu kita negara demokrasi, kita harus menegakkan demokrasi itu sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita. Baik, saya ke Kang Ujang. Sebagai penutup terakhir, Kang Ujang, Anda melihat sejauh mana ini implikasinya terhadap masyarakat, terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo ketika Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini masih bergulir untuk direspon, dan banyak yang kemudian akan mengatakan akan maju ke MK untuk judicial review. Iya, awalnya kan undang-undang RUU ini kan namanya undang-undang Cipta Kerja, bukan Cipta Kerja, undang-undang rancangan undang-undang Cilaka ya, Cipta Lapangan Kerja. Nah, karena cilakanya hilang jadi Cipta Kerja. Nah, ini kan sebenarnya saya melihat ini buruh yang celaka gitu loh. Ini rakyat yang celaka. Jadi ini sebenarnya menjadi momentum ya bagi publik untuk sebenarnya sadar gitu loh. Dan elit juga harus sadar bahwa ada kepentingan publik yang lebih besar yang harus kita perhatikan. Jadi bukan hanya sisi dari investasi saja, tapi bagaimana persoalan lingkungan, ya kan? Bagaimana persoalan ekonomi dan persoalan rakyat. Nah, yang paling penting dari semua itu kan rakyat. Demokrasi itu kan ujung-ujungnya rakyat yang harus disejahterakan dan dibahagiakan. Hari ini kan mohon maaf, rakyatnya menderita ini. Kita ini menderita ini. Iya, jadi kita harus perhatikan Pak Hendrawan dan Bang Benny semuanya ya. Jadi semua DPR harus perhatikan terhadap rakyat. Baik, itu Kang poin Ujang. yang paling penting begitu. Prof, terakhir singkat saja, ini merespon apa yang sedang ramai.
Ketua DPR terpotret mematikan mikrofon, Prof. Penting tidak penting, tapi saya perlu tanyakan ke Anda. Ini sebetulnya apa yang terjadi, Prof? Oh tidak. Jadi intinya kami mendukung ya demonstrasi yang damai dan memperhatikan protokol COVID. Karena jangan sampai muncul klaster baru dari demo-demo ini. Dan percayalah teman-teman, Pak Ujang, Bung Beni, salus publica suprema lex. Kepentingan publik itu adalah hukum tertinggi. Ya. Itu yang kami pegang teguh. Dan bagi PDI Perjuangan yang ideologinya marhainisme, itu ada slogan, hubul masakin minal iman. Ya, mencintai rakyat kecil itu bagian dari iman. Baik. Itu sebabnya, percayalah, kami terus ingin mengawal ini sampai peraturan pemerintahnya betul-betul sesuai dengan harapan kita bersama. Prof, menjawab matikan mikrofon oleh Ketua DPR Puan Maharani. Tadi belum dijawab, Prof. Mana mikrofon yang mana? Karena memang kalau di paripurna, itu setiap 3 menit otomatis mati. Oke. Kalau di depan panggung 5 menit. Jadi otomatis itu, Pak. Kemudian nanti pimpinan sedang berkonsultasi dengan tim di belakang itu, tolong dihidupkan lagi. Baik. Seperti itu. Jadi otomatis. Ya. Sesuai dengan tata tertib DPR. Oke, dan kalaupun ada masyarakat yang mau menggugat ini, Anda mempersilakan saja untuk maju ke MK? Bukan saya. Memang ketentuan undang-undang seperti itu. Ya. Baik, kita akan tunggu bagaimana kemudian dinamika ini berlangsung karena tampaknya masih banyak penolakan dan aksi demonstrasi yang akan berlangsung beberapa hari ke depan yang kabarnya akan dilakukan oleh kaum buruh atau para pekerja. Tapi saya sekali karena sejumlah koordinator lapangan dan ketua lapangan sudah ikut menenangkan karena ternyata setelah memperoleh draft lengkapnya ya mereka ini ya nanti kita lihat di peraturan pemerintahnya. Oke. Atau jangan-jangan karena sudah dipanggil oleh Presiden Joko Widodo sejumlah perwakilan ke istana? Tidak, ini memang kita betul-betul serius kok. Baik. Betul juga. Baik. Negara memajukan kesejahteraan umum. Baik, terima kasih banyak untuk diskusinya yang menarik, Prof. Hendrawan Supratikno. Bang Benny Kaharman, terima kasih banyak. Kang Ujang juga terima kasih banyak sudah bergabung di CNN Indonesia pada malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih semuanya. Bung Benny, Kang Ujang. Terima kasih, Bang Benny dan Prof.